bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa menyelesaikan tugas Asroja ini dengan bantuan dari Bapak dosen dan bantuan dari buku-buku yang telah saya baca. Yang pertama tentang latar belakang bermadhab manhaji. Dalam konteks menggelolakan ijtihad, ilmu fikih merupakan perangkat metodologi baku yang telah dibuktikan perannya oleh pemikir Islam, imam madhab dalam menggali hukum Islam dan dalam bidang yang lain dari sumber aslinya Al-Quran as-Sunnah. Sudah menjadi kebiasaan hukum disyariatkan sebagai keseimbangan terhadap timbulnya keinginan insania yang memang tidak akan pernah memiliki keselarasan. Hal ini untuk menjembatani konflik humanistik baik interaksi manusia secara kolektif dengan masyarakat yang berupa hubungan sosial kemasyarakatan atau interaksi manusia secara individu dengan Tuhan dalam bentuk ritual peribadatan. Dalam menjelaskan madhab manhaji ini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari madhab manhaji? Yang kedua, bagaimana sejarah madhab manhaji ini? Kemudian tujuan masalah dari menjelaskan madhab manhaji ini. Yang pertama, memahami bagaimana madhab manhaji itu dan mengenali paham madhab manhaji. Kemudian bab yang kedua teman-teman tentang pembahasan pengertian madhab manhaji. Jadi bermadhab itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu bermadhab secara qauli dan bermadhab secara manhaji. Bermadhab secara qauli adalah mengikuti madhab dari segi hukum yang sudah menjadi produk, sedangkan bermadhab secara manhaji adalah mengikuti madhab dari segi pola pikir sebagai sebuah proses bukan produk. Jadi madhab manhaji ini sebuah pikiran dari para ulama, bukan sudah menjadi produk ya teman-teman. Kemudian madhab manhaji adalah jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujtahid dalam memahami dan menetapkan hukum fikih. Mujtahid itu adalah seorang yang berijtihad dalam menentukan sesuatu masalah. Madhab manhaji ini memecahkan masalah hukum dengan berpedoman kepada metode istiqra', penelitian hukum yang digunakan dalam suatu madhab. Pada perkembangan selanjutnya, para ulama terus-menerus berusaha mengembangkan sistem bermadhab ini. Karena zaman bergulir begitu cepat, waktu melesat tidak dapat dicegat, dan perubahan tidak mungkin dielakkan. Sementara fikih Islam harus hadir memberikan solusi untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan. Maka umat Islam dituntut untuk berkreasi dalam memecahkan berbagai persoalan tersebut. Salah satunya yakni dengan mengembangkan fikih sosial untuk mengembangkan pola bermadhab secara tekstual, yakni madhab qauli, menuju pola bermadhab metodologis, yakni madhab manhaji dalam fikih Islam. Selanjutnya sejarah manhaji. Mengaplikasikan pendekatan bermadhab menggunakan 3 macam metode penggalian hukum yang diterapkan secara berkesinambungan, yakni yang pertama metode qauli tekstual, yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam yang 4 madhab itu atau pendapat ulama pengikutnya. Yang kedua yakni metode ilhaqi, yaitu menyamakan hukum suatu khusus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih. Yang ketiga yakni metode manhaji, bermadhab secara manhaji atau metodologis, yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madhab tersebut. Sementara berijtihad dengan pengertian di atas
karena masih berkutat dalam pengambilan dan mengikuti apa yang dihasilkan oleh ulama madhab, belum sampai pada pengembangan metodologi sesuai dengan kebutuhan konteks, maka pada titik inilah para ulama mencoba menawarkan sebuah gagasan untuk mengisi ruang kosong dalam pengembangan metodologi. Pengembangan yang dimaksud adalah melakukan upaya rekonstruksi bangunan teori bermadzhab secara manhaji yang telah didefinisikan di atas. Kesimpulannya, langkah penggunaan madhab semestinya mengarah pada pengembangan hukum dalam Islam dan berjalan mengikuti hukum yang bergerak atau dalam usul fikih lebih dikenal dengan tagayur al-ahkam, perubahan hukum akan terus terjadi berdasarkan pergerakan aktor masyarakat berubah. Kenyataan tersebut memberikan kesan bahwa Islam selalu dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Dengan demikian, kitab-kitab referensi yang menjadi kajian bagi kader-kader ulama di samping memberikan kajian fikih mazhab juga mengarah pada pengayaan penguatan metodologi mazhab tersebut. Ditanyakan berkaitan dengan makalah yang telah beliau sampaikan berkaitan dengan ijtihad